Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fakih Sultan sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cahya Hidayati dengan NIM 16092420 dari kelas reguler D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpenting di kawasan Nusantara. Kalian sendiri juga tahu bahwa bahasa Indonesia di semua kalangan wajib tahu, wajib paham tentang bahasa Indonesia. Nah, pentingnya bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari Ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Terutama di butir bagian ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara, dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, terlaksananya Sumpah Pemuda itu merupakan puncak persatuan pemuda Indonesia. Nah, selain itu, bahasa Indonesia sudah tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Artinya begini, jumlah penutur bahasa saat itu sangat banyak. Hingga di sekolah-sekolah seluruh Indonesia atau seluruh Nusantara pada saat ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Itulah mengapa sebabnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa pemersatu antara suku dan kebudayaan atau budaya yang bahasanya berbeda-beda. Misalnya, ada teman kita, mereka berasal dari Kalimantan, pergi ke Pulau Jawa, misalnya Jawa Tengah. Itu kan tidak mungkin mereka bertemu di sini dan berbicara menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Tetapi karena semua warga Indonesia belajar bahasa Indonesia, maka kita bisa berbahasa Indonesia dengan kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan orang luar untuk berkomunikasi. Maka dari itu bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa pemersatu. Jadi kita harus bangga dengan itu. Oleh karena itu, kita wajib belajar bahasa Indonesia yang sudah dimulai dari sejak TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kita harus selalu berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia dalam bidang apapun. Dari bahasa Indonesia, kita telah menyatakan harga diri, nilai-nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup kita. Itulah mengapa kita belajar bahasa Indonesia sampai perguruan tinggi. Dan bahkan bahasa Indonesia sendiri dijadikan sebagai mata kuliah utama. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dan budaya daerah masing-masing agar tidak terhambat. Itulah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang berikutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi kenegaraan, dan itu bahkan ada dalam undang-undang bahwa bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang harus selalu dibina. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi kenegaraan, kemudian upacara ataupun peristiwa kenegaraan, atau komunikasi dalam perkantoran pemerintah maupun swasta, baik secara lisan ataupun tulisan.
Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Seperti yang saya buat sekarang, saya menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia tentunya harus mendapat peringkat pertama di luar penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar kedua. Bahasa Indonesia menjadi tempat pertama bagi pelaku akademik dalam menyampaikan segala materi pembelajaran. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Ya, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan IPTEK, bahasa Indonesia juga satu-satunya media yang dapat mengembangkan kebudayaan. Misalnya, kita membahas tentang tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah, yang tentunya dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami masyarakat di seluruh Nusantara. Contoh tersebut sudah menggambarkan pengembangan bahasa Indonesia melalui kebudayaan. Selain itu, yang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, contohnya adalah saat kita memperhatikan petunjuk penggunaan alat-alat elektronik seperti ponsel, televisi, laptop, dan sebagainya. Itu selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keterangan. Contoh tersebut sudah menggambarkan pemanfaatan bahasa Indonesia dalam bidang pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.